Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yulas dan Ibu Indah. Ya, selamat pagi Ibu Francisca. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching. Monggo kepada Ibu Yulas dan Ibu Indah bisa dijelaskan peran serta permasalahan yang akan dihadapi ketika coaching nanti dilaksanakan. Di sini saya akan menjelaskan peran kami berdua pada kegiatan coaching hari ini. Di sini saya Yulas Feriati sebagai coach dan Ibu Indah Agustinese sebagai coach. Monggo Ibu Indah bisa jelaskan permasalahannya. Iya Bu Francisca, di sini saya berperan sebagai coach yang sudah disampaikan Bu Yulas. Bu Yulas adalah rekan sekolah saya, ya dia mengajar di kelas 4 Bu Francisca. Kemudian dia bercerita atau mengutarakan bahwa murid di kelasnya yaitu kurangnya bersemangat dalam pembelajaran. Murid-murid itu kurang bersemangat saat beliau ajar. Kemudian itu terlihat dari kurangnya aktif dari anak-anak yang diajar Bu Yulas. Kemudian pengumpulan tugas Bu Francisca itu dilihat dari pengumpulannya itu 50% itu dalam satu kelas itu belum maksimal. Jadi yang mengumpulkan 50%. Jadi Bu Yulas merasa pembelajaran untuk anak-anaknya, anak merasa kurang aktif dan juga kurang bersemangat. Berarti permasalahannya cukup kompleks ya Bu Yulas. Dari mulai yang kurang aktif, pengumpulan tugas juga masih belum optimal seperti itu. Baik Ibu Yulas dan Ibu Indah, di sini saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian kegiatan coaching yang akan dilakukan pada pagi hari ini. Nah, rubrik penilaian sendiri akan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pra supervisi, lalu ada observasi, dan juga yang terakhir pasca supervisi. Lalu Ibu Indah dan Ibu Yulas, untuk penilaiannya sendiri juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak dilakukan akan mendapatkan nilai 1. Lalu jika sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching akan mendapatkan nilai 2. Lalu jika sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, akan mendapatkan nilai 3. Untuk kegiatan coaching ini, monggo untuk Ibu Yulas dan Ibu Indah selaku coach dan juga coach, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Indah dan Ibu Yulas? Monggo bisa mulai dari Ibu Indah. Ya, terima kasih. Di sini saya berperan sebagai coach ya Bu. Jadi banyak sekali kompetensi yang ingin dikembangkan dari coaching pada pagi hari ini ya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian juga kita akan menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali apa yang menjadi permasalahan dari Bu Yulas sehingga Bu Yulas bisa mendapatkan atau menemukan yang mungkin sudah ditemukan Bu Yulas solusinya Bu. Tapi kita berusaha untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Mungkin Bu Yulas Sedikit menambahi dari Bu Indah, mungkin beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu bersikap terbuka dan ingin tahu, kemudian memiliki kesadaran diri yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan, serta mampu melihat peluang baru, solusi terbaik dari permasalahan. Sangat luar biasa. Lalu dari kompetensi tersebut bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Indah? Selaku coach nanti saya ingin mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Yulas, karena dengan saya mendengarkan aktif dan saya fokus kepada Bu Yulas, itu nanti saya akan bisa dengan paham apa yang menjadi permasalahan dari Bu Yulas, dan kemudian kita bisa akan bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dialami oleh Bu Yulas. Bagus Ibu Indah ya. Lalu
Yang selanjutnya, apa yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan untuk Ibu Indah dan Ibu Yulas? Monggo. Kalau indikator ketercapaiannya pada kegiatan coaching ini yaitu sesuai dengan alur delta dan juga diperolehnya solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi. Untuk Bu Iya, Indah? untuk saya juga sependapat dengan Bu Yulas. Kita akan melakukan coach ini kita dengan alur delta, Bu. Semoga kita bisa melaksanakan alur itu dengan sebaik-baiknya, dengan mencari solusi yang terbaik sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang benar-benar kita inginkan dan harapan kita selesai nanti untuk coaching pada pagi hari. Semoga harapannya terkabul ya Ibu ya. Demikian tadi tahap prasupervisi yang sudah kita lakukan Bu Yulas dan Ibu Indah. Untuk selanjutnya mari kita melaksanakan kegiatan coaching pada pagi hari ini. Monggo tahap supervisi silakan dilakukan Bu Indah dan juga Ibu Yulas. Waktu sebelumnya saya haturkan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang Bu Yulas. Gimana? Gini saya mau curhat, mau sharing sama Bu Indah terkait murid-murid saya di kelas 4 Bu. Ada apa? Gini Bu, di kelas 4 itu murid-muridnya itu kurang antusias dalam belajar. Terus siswanya yang mengerjakan tugas itu juga hanya 50%, mereka kurang bersemangat, terus kayak males-malesan. Padahal saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengajar loh Bu. Begitu, baik-baik. Ibu tadi sudah datang ke sini, ketemu saya, kemudian tadi sudah menceritakan ya muridnya katanya tidak antusias dalam pembelajaran. Terus sekarang kalau saya boleh tahu, nanti tujuannya apa Bu Yulas? Kita nanti Bu Yulas datang ke sini, kemudian menceritakan permasalahannya kepada saya. Kira-kira nanti apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti? Gini ya Bu ya, dari sekian banyak teman-teman yang ada, saya itu kayak lebih gitu sama Bu Indah buat curhat, buat sharing, dan saya rasa juga Bu Indah bisa bantu saya menyelesaikan permasalahan saya dan insya Allah ada solusi Bu. Tapi ini masih agak di pikiran gitu, kayak belum benar-benar terrealisasi, makanya kayak butuh teman sharing, butuh teman ngobrol gitu Bu, biar ada solusi dari permasalahan saya. Ini sambil saya bawakan buku ramuan anak loh Bu. Tadi ada yang tidak mengerjakan, ada yang mengumpulkan tugasnya hanya 50%, begitu Bu. Wah, hebat sekali ya Bu Yulas ya. Jadi sampai dicatat di bukunya ya Bu Yulas ya. Ada anak yang antusias itu hanya berapa gitu. Iya. Kemudian yang mengumpulkan tugas, hebat sekali nih. Jadi Ibu tahu perkembangan anak ya. Tadi Ibu cerita bahwa nanti setelah kita ngobrol begini itu Ibu ingin mendapatkan tadi ya, mendapatkan solusi dari ya, permasalahan saya. permasalahan. Dari ini murid-murid yang kurang antusias, mengerjakan tugas itu hanya sebagian, nilainya juga kurang baik gitu Bu. Terus begini Bu Yulas, Ibu Yulas mengatakan anaknya tadi kan kurang antusias, kurang semangat. Sekarang menurut Bu Yulas, hal apa yang membuat anak tadi merasa kok diajar Bu Yulas bilang hebat tadi ya, kok merasa masih kurang bersemangat, kemudian mengumpulkan tugas juga sedikit ya, 50% ya, kemudian kurang aktif dalam pembelajaran. Menurut Bu Yulas hal apa Bu yang membuat? Kalau menurut saya ya Bu ya, mungkin saya terlalu banyak berbicara. Jadi mungkin kesempatan siswa untuk maju ke depan, menyampaikan pendapat itu mungkin kayaknya kurang. Karena saya itu sering suka bercerita Bu. Jadi kadang kalau bercerita itu sampai kebablasan, ngobrol terus Bu. Jadi saya mungkin lebih dominan berbicara. Sehingga membuat murid-murid saya itu kurang mendapat kesempatan untuk berpendapat, untuk mengutarakan apa yang menjadi keinginan mereka kayak gitu Bu. Jadi kayak kesempatan itu kurang. Begitu ya menurut Bu Yulas.
apa itu? Tadi Bu Yules karena merasa dari Bu Yules banyak sekali yang diberikan, jadi anak-anak kurang berkesempatan untuk memberikan keaktifannya, memberikan kesempatan pada anak untuk melaksanakan pembelajaran gitu. Dalam pembelajaran Ibu gitu. Kira-kira apa saja Bu yang Ibu pikirkan bagaimana antusias itu anak bisa tumbuh, kemudian anak itu aktif dalam pembelajaran itu? Menurut saya ya Bu ya, seharusnya itu pembelajaran itu yang menyenangkan, yang asik, dimana anak itu bisa mengeksplor pengetahuannya, bisa mengembangkan kemampuannya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan yang seperti itu. Sependapat Bu, wah hebat sekali Bu. Ya, sependapat sekali dengan apa namanya solusi Ibu ya, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, kemudian anak akan bisa asik karena dalam hatinya sudah senang dulu guys. Jadi anak-anak bisa senang dalam pembelajaran sehingga akan mempengaruhi semangat, antusias anak dalam mempelajari yang Ibu berikan ya, tugas-tugas yang Ibu berikan ya. Terus mengenai tugas yang diberikan Ibu tadi, penyebabnya apa? Kenapa? Menurut Ibu ya, menurut Ibu kan yang mengumpulkan hanya 50%. Menurut Ibu, apa yang menjadi alasan anak-anak kok tidak mengumpulkannya itu kok sangat rendah begitu ya? Apa mungkin ada permasalahan? Mungkin Ibu Yules bisa. Mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu kurang adanya inovasi. Misal tidak kan selama ini karena banyaknya tugas juga, jadi saya hanya mengajar, kurang adanya inovasi, kurang adanya ice breaking, tidak adanya games pembelajaran, sehingga antusias anak itu belajar itu rendah. Jadi anak itu merasa bosan kalau cuma baca, cuma mendengarkan. Jadi harus ada inovasi-inovasi seperti itu. Oh iya, bagus sekali ya Bu Yules, ya hebat. Sudah memunculkan apa inovasi baru untuk pembelajaran yang nantinya akan Bu Yules lakukan sehingga anak-anak akan antusias dalam pembelajaran, antusias dalam mengerjakan tugas, karena tugas tadi Bu Yules mengatakan akan melakukan suatu inovasi yang bervariasi ya Bu ya. Iya. Jadi anak-anak tidak bosan begitu ya. Kalau boleh tahu Bu, sumber belajar yang Ibu pakai sekarang ini apa? Ya, sumber belajar yang saya gunakan ya Bu Indah ya, untuk saat ini ya hanya buku paket, buku LKS, dan materi-materi yang ada yang disediakan di sekolah maupun di perpustakaan. Hanya itu Bu. Begitu. Berarti Bu Yules saat ini masih menggunakan sumber belajar yang masih menggunakan buku paket ya Bu? Iya. Buku paket yang ada di sekolah, mungkin di perpus atau yang lain. Terus kira-kira menurut Ibu, apakah Ibu mempunyai gambaran atau pemikiran akan menggunakan metode atau sumber belajar yang lain agar anak-anak tadi itu tadi ya untuk mengatasi masalah Bu Yules tadi? Kalau sumber belajar yang lain itu kayaknya banyak sekali Bu, bisa dari internet. Kalau sekarang kan zamannya zaman IT ya Bu ya. Anak-anak pintar pakai bisa cari di Google, terusan di YouTube, terus aplikasi-aplikasi sekarang, media sosial sekarang, Instagram, Facebook, TikTok. Nah itu banyak sekali sumber belajarnya sebenarnya. Daripada anak cuma buka HP, lihat-lihat yang joget-joget, yang tari-tari, bisa nanti bisa cari pembelajaran. Oh, cara membuat bagan metamorfosis atau apa itu sepertinya bisa digunakan. Wah, betul sekali Bu Yules. Ternyata karena zaman kita sudah modern begitu ya, anak-anak itu sudah canggih dalam penggunaan IT ya Bu Yules ya. Ternyata Bu Yules juga nanti akan menggunakan sumber belajar yang lain tadi seperti bisa cara pembuatan yang bisa dilihat dilihatkan di anak-anak dengan cara mungkin dibawa ke luar juga bisa Bu Yules. Bisa keluar ya Bu Yules tadi mengatakan kelas ya, bisa. Bu Yules sudah hebat sekali ya dengan solusi-solusinya, dengan pemikiran-pemikiran baru sehingga bisa untuk solusi dari
permasalahan dari Bu Yula. Sekarang Bu Yula sudah punya itu ya rencana dan bagaimana Bu rencana aksinya? Kalau dari solusi kita ini tadi ya Bu ya, Iya. nanti saya akan membuat rencana pembelajaran yang saya tuangkan di dalam bentuk RPP. Tapi RPP saya nanti juga saya desain berdiferensiasi dan juga ber-KSE serta menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan metode pembelajaran yang inovatif pula Bu. Media pembelajaran yang bisa saya gunakan itu nanti dari video. Anak-anak kan lebih suka menonton video daripada suruh membaca atau mendengarkan. Jadi nanti dari RPP itu nanti saya akan merancang pembelajaran di mana fokus pembelajaran itu dari anak. Sumber belajarnya itu dari internet, bisa video ataupun yang lainnya. Kemudian di kelas saya bentuk kelompok. Setelah itu saya kasih tugas untuk menyelesaikan tugas kelompoknya dan saya suruh maju siswa satu persatu berpresentasi. Setelah itu nanti di rumah anak-anak juga membuat video lagi. Misal tergantung materinya apa, nanti di rumah anak juga bisa membuat videonya. Misal membuat roti bakar gitu ya Bu ya. Jadi nanti anak di rumah itu secara berkelompok membentuk kelompok, kemudian membuat video cara membuat roti bakar dibantu orang tua. Biar orang tua itu juga tahu proses pembelajaran anak. Jadi anak lebih aktif, kreatif, dan antusias dalam pembelajaran. Begitu. Nah, luar biasa Bu Yula, rencana aksinya yang luar biasa. Menurut saya itu Bu Yula sudah menggunakan inovasi yang hebat, kemudian rencana aksi yang luar biasa. Nanti semoga apa yang Bu Yula rencanakan akan berhasil dan anak-anak bisa antusias dengan mengganti merubah pola cara pembelajaran Bu Yula tadi ya. Bu Yula tadi menceritakan akan membuat anak menjadi berkelompok tadi yang bagus sekali ya. Jadi berkelompok anak-anak bisa ini ya Bu ya, bisa berkolaborasi. Iya, berkolaborasi. Jadi bisa kerjasama ya, hebat sekali ya Bu Yula ya. Terus begini Bu Yula, untuk dapat keberhasilan Bu Yula ini apakah butuh dukungan Bu Yula? Dukungan hambatan untuk menghadapi hambatan Bu Yula tadi, apakah Bu Yula butuh orang lain untuk bisa mewujudkan rencana-rencana aksi itu? Komitmen saya ya Bu ya, nanti saya selain kita melakukan coaching ini, saya juga akan berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah, juga mengutarakan rencana pembelajaran saya tadi berdasarkan RPP yang sudah saya sampaikan ke Bu Indah tadi. Kemudian saya juga menginformasikan hal tersebut kepada orang tua, agar orang tua itu juga menemani anaknya belajar, membersamai anaknya dan belajar, bukan hanya orang tua itu sibuk bekerja. Jadi mereka mengetahui proses belajar anak itu seperti ini, di sekolah begini, di rumah juga begini. Dan saya juga berkomitmen akan terus seperti ini Bu, menggunakan berbagai sumber belajar yang berbasis IT. Karena kalau kita tidak menggunakan yang berbasis IT, nanti akan ketinggalan, kasihan sama anak-anak. Ya Allah, super sekali ya pemikiran Bu Yula, rencana-rencana aksi dari Bu Yula, kemudian komitmen yang akan dilakukan. Wah, hebat sekali. Itu sangat, pokoknya luar biasa Bu Yula. Ternyata Bu Yula punya kekuatan diri yang sangat hebat, kemudian ide-idenya bagus untuk menghadapi masalahnya ya Bu Yula. Ya, Saya sangat mendukung sekali. Semoga apa yang Bu Yula rencanakan akan berhasil dan anak-anaknya akan senang sekali pembelajaran dengan Bu Yula. Jadi antusias, aktif ya. Kemudian tugasnya karena bermacam-macam, anak-anak senang. Bisanya buat video ya buat video. Tadi nggak Bu Yula ya, Bu Yula minta kalau pinter video nanti buatnya video. Anak-anak pasti hebat sekali. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Indah sudah mau meluangkan waktunya, mendengarkan keluh kesah saya, mendengarkan permasalahan saya, dan berkat pertanyaan-pertanyaan Bu Indah yang sangat luar biasa juga, makanya saya begini. Jadi setiap permasalahan saya itu ada solusinya. Terima kasih Bu Indah. Jadi saya nggak salah pilih ngobrol sama Bu Indah. Iya, terima kasih dipercaya untuk ngobrol, untuk sharing. Terus
perasaannya gimana Bu Yula sekarang Ya, setelah alhamdulillah. kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya juga senang sekali Bu Yula. Saya juga bisa terinspirasi dengan metode media dari Bu Yulas tadi ya. Jadi saya juga alhamdulillah sekali, senang sekali Bu Yulas, kita ngobrol, kita bisa tadi tambah ilmu buat Iya, saya iya. Bu Yulas ya. Dan terima kasih juga Bu Indah, maaf juga sudah mengganggu Oh, waktunya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini monggo dilanjutkan lagi, ini saya juga mau Ini melanjutkan juga lagi. koreksi tugasnya anak-anak. Oh iya, makasih Bu Indah. Terima kasih. Ya. Ya, Alhamdulillah Ibu Yulas dan Ibu Indah, hari ini kita telah melaksanakan kegiatan coaching. Kegiatan coaching yang sangat luar biasa, sangat menyenangkan dan juga sangat menginspirasi tentunya ya Ibu ya. Ya, di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu Indah dan Ibu Yulas, bagaimana perasaan Ibu Indah selaku coach dan juga perasaan Ibu Yulas selaku coach pada saat kegiatan coaching berlangsung. Monggo, bisa Ibu Indah dulu. Iya Bu, perasaan saya tadi sebagai coach dari Bu Yulas, saya itu merasa dipercaya Bu. Jadi Bu Yulas bisa dengan menceritakan apa yang menjadi permasalahan dan juga bisa memberikan sedikit bantuan menurut saya, membantu Bu Yulas untuk memantapkan saja Bu, memantapkan dari rencana aksi yang sudah dilaksanakan Bu Yulas itu sudah sangat luar biasa. Jadi di sini saya merasa sangat senang sekali bisa berbagi dengan Bu Yulas dan Bu Yulas bisa mempercayai saya untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahannya sehingga bisa menemukan solusinya yang terbaik. Alhamdulillah. Untuk Ibu Yulas sendiri, Ya, perasaan saya sebagai coach setelah melaksanakan kegiatan coaching hari ini adalah merasa lega dan terima kasih kepada Ibu Indah karena berkat Bu Indah saya menemukan solusi terbaik dari permasalahan saya. Bu Indah selalu menggali potensi dan kemampuan saya untuk menemukan solusi terbaik. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah pas nggih porsinya nggih Ibu Indah nggih. Lalu Ibu Indah, di awal tadi Ibu Indah selaku coach ingin mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif, lalu kesadaran penuh dan juga pertanyaan berbobot nggih Ibu Indah nggih. Menurut Ibu, sudahkah kompetensi tersebut Ibu kembangkan? Menurut saya tadi saya sudah mengembangkan itu Bu, dengan cara saya hadir dulu untuk Bu Yulas karena Bu Yulas menceritakan apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian saya mendengarkan dengan aktif dari semua yang diutarakan Bu Yulas sehingga saya bisa memahami dan saya mengetahui masalah-masalah apa yang sedang dihadapi dan saya melakukan pertanyaan yang berbobot di sini yaitu untuk menggali komunikasi dengan Bu Yulas sehingga saya bisa mencari titik dari permasalahan, kemudian saya mencari kata kunci dan akhirnya kita bisa menemukan solusi yang tepat. Dari yang Ibu utarakan tadi, apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Alhamdulillah sudah, karena Bu Yulas tadi alhamdulillah dengan pembicaraan kita pada coaching pagi hari ini merasa sudah senang. Kemudian Bu Yulas dengan kekuatan diri dari Bu Yulas menjadi seorang guru yang lebih mantap dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi pada berikutnya. Sangat luar biasa ya Ibu Yulas dan juga Ibu Indah. Baik sekali, sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan semoga praktik coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Indah dan Ibu Yulas ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kedepannya ya. Saya sebagai observer Ibu akan menyampaikan umpan balik untuk Ibu Indah dan juga Ibu Yulas. Jadi seluruh tahapan coaching dari Alutirta yaitu dari mulai tujuan, identifikasi, lalu juga rencana aksi dan juga komitmen atau tanggung jawabnya sudah mulai tampak ya Ibu G. Lalu tahapan coaching ini juga sudah sesuai dengan prinsip coaching dari mulai kemitraan, proses
kreatif dan juga memaksimalkan potensi seperti itu, serta mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang tengah dihadapi oleh Ibu Yulas tanpa bantuan dari Ibu Indah. Bantuan di sini artinya tanpa Ibu Indah memberikan solusi untuk Bu Yulas. Jadi Bu Indah hanya menggali informasi, lalu Bu Yulas sendiri yang menyelesaikan masalah seperti itu. Sangat luar biasa, Ibu. Baik Ibu Indah dan Ibu Yulas, untuk kegiatan coaching yang akan datang, adakah kompetensi lain yang akan Ibu Indah dan juga Ibu Yulas kembangkan? Monggo Ibu Indah dulu. Iya, tadi sudah kompetensi yang sudah saya kembangkan, itu akan saya tingkatkan lagi untuk bisa mengasah keterampilan saya dalam coaching berikutnya, dan juga saya akan melakukan suatu kompetensi yaitu untuk mengembangkan potensi dari coach saya. Coach saya bisa berkembang dengan baik, yaitu menggunakan kemampuan yang ada pada diri. Terima kasih Ibu Indah. Monggo Ibu Yulas. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memiliki kesadaran diri dan bersikap terbuka. Artinya ketika kita punya permasalahan, kita bisa sharing ke teman yang lain untuk menemukan solusinya. Begitu. Sangat luar biasa untuk praktik coaching dari Ibu Indah dan Ibu Yulas. Demikian tadi kegiatan coaching kita pada pagi hari ini, Ibu Indah dan Ibu Yulas. Semoga apa yang kita sudah laksanakan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.